Berburu kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi baru, yaitu berburu hewan di hutan. Namun bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil seperti kelinci. Meskipun demikian, ia tidak pernah sekalipun berhasil mendapatkan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang sering menertawakannya. Sampai pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas di depan banyak orang. Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang. Nah, nanti saat dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin kelincinya kabur, ujar Abu Jahil. Ketiga kawannya pun setuju dengan ide Abu Jahil tersebut. Dan keesokan harinya, ketika Abu Nawas berangkat berburu, Abu Jahil dan kawan-kawannya mengikutinya diam-diam. Setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, mereka melakukan sesuatu yang membuat kelinci itu lari. Melihat hal itu, Abu Jahil pun tertawa puas. Jadi kan ini pasti seru kalau diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia, katanya sambil terbahak-bahak. Sementara itu, Abu Nawas yang sebenarnya menyadari kehadiran mereka justru tak menggubris sama sekali. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya, tanpa sepengetahuan Abu Jahil, anak panah Abu Nawas melesat tepat mengenai seekor kelinci. Namun meski sudah tertusuk anak panah, kelinci itu masih berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya pun menertawakan. Cara berburu macam apa itu? Kenapa kamu malah lari mengejar? Bukannya pakai anak panah? Ledek Abu Jahil. Abu Nawas pun menjawab, siapa yang berburu? Aku tidak sedang berburu kelinci. Kelinci itu tadi mengambil barang punyaku. Mendengar itu Abu Jahil pun terkejut. Hah? Barang apa yang diambilnya darimu? Tanya Abu Jahil penasaran. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti keburu kelincinya hilang. Tapi kalau kalian mau membantuku, barang itu akan kuberikan kepada kalian, jawab Abu Nawas. Mendengar ucapan itu, Abu Jahil pun langsung berbisik kepada kawan-kawannya. Wah, ini pasti yang diambil barang berharga. Lihat aja, dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci itu. Mereka pun sepakat untuk membantu Abu Nawas menangkap kelinci tersebut. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil melihat bahwa kelinci itu tidak membawa apapun. Hanya ada anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya, mana barangmu yang diambilnya? Abu Nawas pun dengan santai menjawab, nah, ini dia barangku. Silakan kalian ambil. Lalu ia pun menyerahkan anak panah itu. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya pun menjadi dongkol. Oh, kurang ajar. Kita malah dikerjai, gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mempermalukan Abu Nawas, tapi justru mereka sendiri yang dipermalukan. Mereka pun tak jadi menceritakan kejadian itu kepada orang-orang, sebab kalau sampai tersebar, justru merekalah yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat ulah Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia justru berhasil mendapatkan buruannya. Kisah selanjutnya, pejabat tenggelam.
Suatu hari, Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke sebuah tempat rekreasi. Tujuan mereka adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, tempat itu sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia, apalagi karena nanti akan ada acara makan bersama di sana. Setelah puas menikmati pemandangan, tibalah waktunya untuk makan-makan. Abu Nawas pun bergegas ke pinggiran danau untuk mencuci tangannya. Namun, baru saja sampai di tepi danau, tiba-tiba terdengar kegaduhan. Banyak orang berkerumun sambil berteriak-teriak. Rupanya, salah satu menteri yang ikut rombongan terpleset dan jatuh ke dalam danau. Karena yang tercebur adalah seorang pejabat negara, banyak orang yang berusaha menolongnya. "Ayo tuan, berikan tangan Anda," teriak salah seorang warga. Anehnya, pejabat itu tidak mau memberikan tangannya. Ia malah terus keluar masuk air sambil panik. Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikan. Ia penasaran, lalu ia mendekati kerumunan itu. Dan dengan tegas ia berkata, minggir kalian. Kalian ini tidak tahu cara menolongnya. Lihat saja, ia sudah hampir tenggelam. Tentu saja ia tidak mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia itu kan seorang pejabat yang tidak suka dengan kata berikan. Jelas ia tidak mau memberikan apapun, bahkan termasuk tangannya. Gunakan kata terimalah. Dijamin ia pasti mau mengulurkan tangannya. Perhatikan caraku. Abu Nawas kemudian mendekat ke tepi danau dan berteriak, "Tuan, terimalah tanganku." Ajaib. Pejabat itu langsung mengulurkan tangannya dan memegang erat tangan Abu Nawas. Dengan susah payah, Abu Nawas pun berhasil menariknya ke darat. Sambil terengah-engah, pejabat itu berkata, "Mudah-mudahan Allah menyayangimu, Abu Nawas." Dan akhirnya sang pejabat pun selamat dari maut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah keramaian, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabuk berat. Satu pemuda berkata, "Panas banget siang ini. Gak enak buat mabuk." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Hei, ini malam kawan, bukan siang. Mabuk berat kayaknya kamu itu. Sampai gak bisa bedain mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai tuan, kami berdua ini sedang mabuk berat tuan. Sebenarnya ini siang apa malam tuan?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu ya. Soalnya saya orang baru di sini." Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Neng Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab.
Tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Neng Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Neng Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan. Aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," kata Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu, Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata, Tuan Abu. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan. Tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga dan langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang terkenal makmur, hiduplah seorang sufi bernama Abu Nawas. Penampilannya selalu sederhana, jubah coklat putihnya sudah pudar, sorban lusuh menutupi rambutnya yang mulai memutih, dan sendal kayunya berbunyi ketak-ketok setiap kali melangkah. Negeri itu kaya raya, sawahnya hijau, kebunnya lebat, airnya jernih, dan rakyatnya juga pintar-pintar. Namun ada satu penyakit yang membuat negeri itu tak pernah bahagia, yaitu korupsi. Penyakit ini seperti wabah menular, mulai dari rajanya, menterinya, pejabat istana, sampai ketua RT pun semua doyan dengan korupsi. Bahkan rakyat kecil di pasar pun menipu timbangan. Hidup seolah hanya tentang siapa yang paling licik. Dan di balik semua itu ada Wazir Mukhannas, penasehat raja yang terkenal licik dan tamak. Ia selalu memakai jubah hitam bersulam emas dan cincin batu merah besar di jarinya. Tatapannya tajam seperti elang, menakuti siapa saja. Dialah biang kerok korupsi negeri ini. Ia mengatur setoran pasar, memeras pedagang kecil, bahkan membuat kebijakan yang menindas rakyat demi menumpuk emas untuk dirinya. Hingga pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan melintasi pasar. Ia melihat seorang pedagang sayur sedang dimarahi oleh pembelinya. "Hei, kenapa timbanganku kurang setengah kilo begini?" protes si pembeli.
Pedagang itu hanya nyengir. "Ah, sudahlah, itu kan udah biasa. Semua pedagang di sini juga begitu. Kamu mau beli atau tidak?" Abu Nawas hanya menghela nafas dan melanjutkan langkah menuju balai kota. Di sana, rakyat mengantri mengambil bantuan beras. Tapi di ujung antrian, seorang petugas menahan mereka. "Kamu harus bayar uang administrasi dulu," kata petugas itu. "Tapi ini bantuan gratis dari raja kan?" ujar seorang ibu tua. "Kalau nggak mau bayar, ya sudah pulang saja sana." Di samping petugas itu berdiri Wazir Mukhannas sambil tersenyum puas. Ia menepuk bahu petugas dan berkata, Bagus. Jangan beri mereka beras kalau belum bayar." Abu Nawas pun maju mendekat. "Wahai wazir, tidakkah kamu takut pada Tuhanmu dengan menahan hak rakyat miskin?" Wazir Mukhannas menatap tajam wajah Abu Nawas. "Aku hanya takut pada raja, dan raja selalu menuruti saranku. Kamu ini siapa? Berani menasehatiku?" "Aku bukan siapa-siapa," kata Abu Nawas pelan. "Aku hanya takut jika negeri ini semakin busuk karenamu." Wazir itu mendekat dan berbisik dengan dingin. "Hati-hati dengan ucapanmu, Sufi tua. Jika kamu terus berbicara seperti ini, besok kamu bisa hilang tanpa jejak." Namun Abu Nawas tetap menatapnya dengan mata yang teduh. "Jika kata-kataku membuatku hilang, biarlah itu menjadi saksi di akhirat." Wazir Mukhannas itu mendengus kesal dan pergi meninggalkan Abu Nawas bersama rakyat yang menatapnya dengan kagum dan takut sekaligus. Hingga pada sore harinya, Abu Nawas pulang ke rumah kecilnya. Ia duduk di serambi menatap langit jingga. Tiba-tiba muridnya Karim datang dengan wajah yang cemas. "Tuan Guru, aku dengar tadi di pasar Wazir Mukhannas mengancam Tuan Guru. Apakah kita harus diam saja, Tuan Guru?" Abu Nawas menatap Karim dan tersenyum. "Tidak, Karim. Besok kita akan pergi ke istana." Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan Karim mendatangi istana. Di depan gerbang, Wazir Mukhannas sudah menunggu dengan senyum yang sinis. "Mau apa kamu di sini?" tanyanya mengejek. "Aku ingin berbicara dengan raja," jawab Abu Nawas tenang. "Oh, tidak perlu. Semua urusan rakyat ada padaku. Pergilah sebelum kuperintahkan penjaga untuk memenggalmu." Abu Nawas pun menatapnya dengan damai. "Jika kamu merasa berkuasa, kenapa harus takut kalau aku berbicara pada raja?" Wazir itu pun menahan marahnya. Ia membiarkan Abu Nawas menunggu di depan gerbang berjam-jam di bawah terik matahari, berharap Abu Nawas menyerah dan pulang. Namun Abu Nawas tetap berdiri sambil melantunkan doanya. Dan akhirnya salah satu prajurit merasa kasihan dan melapor kepada Baginda Raja. Saat Abu Nawas masuk, Baginda Raja sedang sibuk memeriksa tumpukan emas batangan. Ia menoleh dengan malas. "Ada apa lagi kamu kesini, Abu Nawas? Cepatlah, aku sibuk." Abu Nawas pun menunduk dengan hormat. "Paduka yang mulia, jika seekor ikan busuk dari kepalanya, bagaimana cara agar ikan itu tidak busuk lagi, Paduka?" Baginda Raja pun mengernyit. "Apa maksudmu?" "Begini, Paduka, jika pemimpinnya busuk, maka rakyat pun ikut busuk. Namun jika Paduka ingin negeri ini wangi, bersihkanlah dari kepalanya sendiri, Paduka." Wazir Mukhannas itu pun menepuk lantai dengan marah. "Paduka, perintahkan bunuh dia sekarang juga. Dia telah menuduh Paduka berbuat busuk." Namun Baginda Raja terdiam. Kata-kata Abu Nawas menancap di hatinya. Ia menatap emas batangan di hadapannya, lalu menatap Wazir Mukhannas dengan tajam. "Wahai Wazir Mukhannas," kata Baginda Raja perlahan, "selama ini kamu melarangku mendengar rakyat. Kamu menakut-nakuti mereka, menindas mereka, bahkan menyesatkanku dengan nasihat palsumu. Mungkin kamulah sumber busuk di negeri ini." Wazir itu pun pucat pasi.
Paduka yang mulia, hamba hanya menjalankan perintah Paduka. Baginda Raja pun dengan suara berat berdiri. Oh tidak, akulah yang salah karena membiarkanmu menyesatkan negeri ini. Dan mulai hari ini, semuanya akan berubah. Dan hari itu juga Baginda Raja pun memerintahkan agar seluruh harta hasil korupsi Wazir Mukhonas dirampas untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Wazir itu pun diasingkan ke pulau terpencil tanpa pengawal, tanpa harta, hanya dengan pakaian di badannya. Ia menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya, tapi semuanya sudah terlambat. Baginda Raja pun menurunkan pajak, mengganti pejabat korup dengan orang-orang yang jujur, dan turun langsung ke pasar untuk mendengar keluhan rakyatnya. Perlahan pedagang menimbang dengan jujur, petugas melayani tanpa pungli, bahkan tukang parkir tak lagi meminta uang lebih. Dan di ujung kampung, Abu Nawas duduk di serambinya bersama Karim menatap langit sore yang kemerahan. Lihatlah Karim, katanya sambil tersenyum. Jika satu orang berani berkata jujur pada kekuasaan, seluruh negeri ini bisa berubah. Karim pun menatap gurunya dengan kagum. Wah, Tuan Guru, suatu hari nanti aku juga ingin seberani engkau, Tuan Guru. Abu Nawas pun tertawa kecil. Jangan seperti aku, Karim. Jadilah dirimu sendiri, tapi dengan hati yang jujur dan lidah yang tak takut menyampaikan kebenaran. Dan sejak saat itu negeri mereka perlahan berubah. Tidak secepat membalikan telapak tangan, namun satu penyakit mulai diobati. Korupsi yang dulu dianggap wajar kini menjadi aib yang memalukan. Dan semua itu dimulai dari seorang sufi miskin yang berani melawan wazir licik dan menegur Baginda Raja dengan cara yang lembut. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Ternyata Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Dan pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Sang menteri istana yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan itu. Ampun Paduka, saya perhatikan Paduka hari ini terlihat murung. Apakah Paduka sedang kurang sehat? Tanya sang menteri. Tidak menteriku, aku sehat-sehat saja. Hanya saja tadi malam aku mengalami mimpi buruk yang begitu membekas dalam pikiran dan membuatku gelisah, jawab Baginda Raja. Sang menteri lalu memberikan saran. Kalau begitu, lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Jika terus-menerus dipendam, nanti akan mempengaruhi kesehatan Paduka. Ya, benar juga katamu. Kalau begitu, panggilkan peramal istana untuk datang kemari. Perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Baginda Raja kemudian menceritakan mimpinya. Semalam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Kira-kira pertanda apa itu? Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Setiap gigi yang tanggal, itu berarti seorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Nah, jika semua gigi tanggal, berarti dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri. Jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Lancang sekali kamu.
bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal kedua menghadap Baginda Raja. Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya. Ampun Paduka, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba kurang tahu. Hamba bukan ahlinya Paduka. Keahlian hamba itu khusus membahas mimpi tentang bertemu hewan besar ataupun makhluk halus Paduka, kata si peramal beralasan. Ah, peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja nggak becus? Prajurit, beri dia hukuman cambuk, perintah Baginda Raja. Akhirnya hukuman juga dijatuhkan kepada peramal kedua. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tetapi karena takut dihukum, mereka tak mau datang dengan alasan sakit. Tiba-tiba datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, kata Abu Nawas. Ya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka itu semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Mana mungkin kamu bisa, Abu Nawas? Kamu itu kan bukan peramal, kok mau menafsir mimpi? Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya, itu sih terserah Paduka saja. Mau percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa Paduka, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Nah, menurutmu apa arti mimpiku itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Waduh, setauku sih kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarga yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda Raja ini giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas menjawab. Sudah Paduka. Alhamdulillah, berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka tersebut pertanda sangat baik. Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ah, Abu Nawas, kamu jangan hanya menghiburku. Semua peramal yang aku tanyai bilang kalau mimpiku ini pertanda buruk. Tapi kamu bilang mimpiku ini pertanda baik. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja. Jadi begini Paduka, arti mimpi Paduka ini, Paduka akan tetap hidup lebih lama dari semua anggota keluarga Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Nah, ini nih begini jawaban yang aku mau. Tapi tak kusangka Abu Nawas, ternyata kamu peramal yang hebat juga ya. Sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, terimalah 5 kepik emas ini, kata Baginda Raja dengan puas. Sebenarnya jika diperhatikan, jawaban peramal-peramal sebelumnya sama persis dengan jawaban Abu Nawas. Hanya saja yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya, sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini adalah saat menyampaikan kebenaran, gunakanlah cara yang benar dan kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar.
Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin," pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. Payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang, batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin," kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya nggak punya uang, tapi malah sering pesta," gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu?" jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang, katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbalnya, tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Lah gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, gak masalah. Kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari.
Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu, baiklah aku setuju tuan, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil. Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan. Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang, goda Abu Nawas. Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas, kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran dengan makna dan sejarah di balik Yaumal Asyura, sebuah hari yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam. Ia ingin memahami lebih dalam tentang peringatan ini dan makna yang terkandung di dalamnya. Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang Yaumal Asyura. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Dan mengapa hari itu begitu penting? Tanya Baginda Raja penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, Paduka, Yaumal Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Hari itu diperingati pada tanggal 10 Muharram dan memiliki makna yang sangat mendalam, Paduka. Baginda Raja mengangguk, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. Beberapa peristiwa penting terjadi pada hari itu, Paduka, lanjut Abu Nawas. Salah satu yang paling penting adalah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain, yang terjadi di Karbala. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengingatkan kita pada perjuangan melawan ketidakadilan. Baginda Raja merasa terharu dengan cerita tersebut. Jadi peringatan Yaumal Asyura adalah untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Husain, tanya Baginda Raja. Benar itu, Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Selain itu ada juga keyakinan bahwa pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dengan membelah Laut Merah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan pentingnya iman dan ketakwaan seseorang, Paduka. Baginda Raja berpikir sejenak kemudian berkata, Abu Nawas, mengapa kita harus mengingat peristiwa-peristiwa ini? Memangnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yaumal Asyura? Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, Yaumal Asyura mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya berjuang melawan ketidakadilan seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Husain. Dan kedua, pentingnya iman dan ketakwaan seseorang kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya pentingnya bersyukur dan mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baginda Raja mengangguk setuju, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal di hatinya. Lantas bagaimana, Abu Nawas, cara kita agar bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Abu Nawas kembali tersenyum dan kemudian menjelaskan, Paduka yang mulia, cara yang terbaik untuk mengamalkan pelajaran dari Yaumal Asyura adalah dengan selalu berusaha berbuat kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, dan tidak pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan. Kita juga harus selalu mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Baginda Raja merasa terinspirasi oleh penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Aku merasa mendapat pemahaman yang lebih tentang Yaumul Asyura dan maknanya. Abu Nawas kemudian menjawab, Paduka, ilmu dan kebijakan sejati datang dari hati yang tulus dan selalu ingin belajar. Semoga kita semua mengambil hikmah dari peringatan Yaumul Asyura dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu, perintah Baginda Raja dengan penasaran. Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya, ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak, perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa, tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai, ia tersenyum sambil menjawab. Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia.
kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan," kata anak itu dengan penuh percaya diri. "Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya?" tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. "Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana?" ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Baiklah, apa pertanyaanmu, Nak?" Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. "Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati?" ucapnya. "Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan." Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Burung dalam genggamanmu itu sudah mati." Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. "Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan," teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu," ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, Ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, Nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, Nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?"
Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, Nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan." Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan terakhir, Abu Nawas sibuk berdagang hingga 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga suatu hari ia memutuskan mengunjungi kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kali ini ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya, dengan membawa barang dagangan. Setibanya di kota tersebut, Abu Nawas terheran-heran. Hampir di setiap sudut jalan banyak monyet berkeliaran. Selain itu, penduduk setempat tampak tidak ramah terhadap orang asing. Meskipun Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah, tetap saja usaha mereka gagal. Bahkan warga mulai menunjukkan niat jahat. Awalnya mereka berpura-pura membeli barang dagangan Abu Nawas, tapi kemudian mereka hanya berhutang tanpa berniat membayar. Saat Abu Nawas menagih, warga malah mengancam akan membunuhnya. Hasan pun merasa cemas. Bagaimana nih Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Semua warga di sini sudah jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung sejenak dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Tenang saja Hasan, kita pasti bisa pulang membawa uang. Aku hanya perlu sedikit modal. Apa kamu masih punya uang? Ada, aku punya 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti ikuti saja rencanaku, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di hadapan para warga bahwa ia akan membeli monyet seharga 10 dinar per ekor. Warga awalnya ragu karena monyet-monyet di kota itu dianggap tidak berharga. Namun seorang warga mencoba menangkap seekor monyet dan menjualnya kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas benar-benar membayar 10 dinar untuk setiap ekor monyet yang dibawanya. Kabar itu segera menyebar dan warga mulai berlomba-lomba menangkap monyet. Dalam beberapa hari, ribuan monyet berhasil mereka tangkap dan jual kepada Abu Nawas. Kini hampir tak ada lagi monyet yang terlihat di jalanan dan warga pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak monyet. Kali ini ia akan membayar 100 dinar per ekor. Jumlah yang begitu besar membuat warga kembali bersemangat. Tapi karena populasi monyet sudah menipis, hanya sedikit warga yang berhasil menangkapnya. Lalu Abu Nawas pun membuat pengumuman untuk terakhir. Ia akan membeli monyet dengan harga 500 dinar per ekor. Namun ia harus pergi keluar kota, jadi ia menyerahkan urusan pembelian ini kepada Hasan. Setelah Abu Nawas pergi, warga mulai kebingungan harus mencari monyet di mana lagi. Hasan kemudian memainkan perannya. Ia berkata, para warga, ribuan monyet sudah aku kumpulkan di kandang besar. Kalau kalian mau, aku bisa menjualnya seharga 300 dinar per ekor. Nanti saat Abu Nawas kembali, kalian bisa menjual kepadanya seharga 500 dinar. Dan kalian mendapatkan keuntungan 200 dinar. Para warga pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka mengumpulkan uang dan membeli semua monyet dari Hasan. Ada yang membeli 20 ekor, ada yang 50 ekor, bahkan ada yang sampai ratusan. Setelah mendapatkan uangnya, Hasan segera meninggalkan kota dan menyusul Abu Nawas. Mereka berdua tidak pernah kembali lagi. Kini yang tersisa di kota itu hanyalah ribuan monyet di mana-mana kembali menguasai jalanan. Dan begitulah monkey business berjalan. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan, suatu ketika ada seorang yang buta huruf datang kepada Abu Nawas dengan membawa sepucuk surat yang telah diterimanya. Orang buta huruf itu meminta Abu Nawas untuk membacakannya. Abu Nawas mengambil surat tersebut dan melihatnya. Tetapi karena ia sendiri tidak mengerti satu kata pun dari isi surat itu, ia mengatakan kepada pria itu, "Waduh, maaf Tuan, tapi saya tidak bisa membaca surat ini." Mendapati Abu Nawas tidak mau membacakan surat itu, ia pun marah. Dengan emosi ia berkata, "Payah kamu Abu Nawas, baca surat aja nggak bisa kamu. Nggak mau sama sorban yang kamu pakai itu." Abu Nawas kemudian melepaskan sorban dari kepalanya sendiri dan meletakkannya di kepala orang itu, seraya berkata, "Nih, sekarang kamu pakai sorban ini. Kalau memang sorban ini bisa memberi pengetahuan, coba baca suratmu itu." Demikianlah akal cerdik Abu Nawas. Ia mengingatkan orang buta huruf itu bahwa pengetahuan dan kemampuan untuk membaca tidak datang secara instan hanya dengan memakai sorban, tetapi harus diperjuangkan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, kamu harus berjuang dan bersungguh-sungguh. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pendeta misionaris yang selalu mengajak orang-orang untuk memeluk agama Kristen. Pendeta ini berdakwah dari kota satu ke kota lain. Bahkan ia sering pergi ke beberapa negeri untuk melaksanakan tugasnya sebagai misionaris. Hingga pada suatu ketika ia mendatangi negeri Baghdad, tempat di mana Abu Nawas menetap. Ia sebenarnya tahu kalau Baghdad itu mayoritas beragama Islam. Karena itulah untuk sementara ia menyembunyikan identitas aslinya ketika berada di sana. Pendeta ini mempunyai cara khusus untuk menyebarkan dakwahnya, tidak seperti cara-cara yang biasa ia lakukan. Pertama, ia akan mendekati seorang tokoh yang paling terkenal dan disukai penduduk setempat. Lalu ia akan merayu dan membujuk tokoh itu agar memeluk agama Kristen. Dengan begitu, jika ia berhasil, masyarakat yang menyukainya pun otomatis akan ikut serta. Kemudian ia berkeliling ke kota Baghdad sambil mengamati orang-orang di sekitarnya, hingga akhirnya matanya tertuju kepada sekelompok warga yang sedang duduk di warung. Ia pun bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu siapa orang yang paling terkenal di sini?" Serempak mereka pun menjawab, "Abu Nawas." Namun salah satu dari mereka kemudian balik bertanya, "Tuan, ada perlu apa mencari dia? Sepertinya Tuan ini bukan orang sini." Pendeta itu pun menjawab, "Ya benar, saya memang datang dari negeri seberang. Tujuan saya menemui Abu Nawas adalah ingin lebih dekat dan akrab dengannya." Mereka pun lalu memberitahu di mana alamat rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, setelah keduanya bertemu, pendeta itu sengaja menjalin persahabatan. Bahkan ia sampai menyewa rumah yang berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Tujuannya tidak lain agar bisa lebih akrab dan lebih sering bertemu. Abu Nawas yang sama sekali tidak tahu maksud pendeta itu tak menaruh curiga sedikit pun. Sebab baginya yang ia lakukan hanyalah saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Kemudian pada suatu hari setelah berhasil menjalin persahabatan, pendeta ini pun mulai menjalankan rencana selanjutnya, yaitu membujuk Abu Nawas agar masuk ke dalam agama Kristen. "Wahai Abu Nawas, sahabatku, sebenarnya aku ini merasa kasihan kepadamu," kata pendeta. "Kasihan? Kasihan kenapa?" "Karena aku miskin." "Kamu lihat sendiri, aku ini justru merasa bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh bukan soal itu. Coba kamu pikir Abu Nawas, hari-harimu itu sangat berat dan penuh beban. Setiap pagi kamu harus ke hutan untuk mencari kayu bakar. Itu sudah sangat melelahkan. Kenapa harus ditambah dengan beban ibadahmu? Kamu harus jungkir balik sholat 5 waktu.
Itu kan hanya membuang-buang waktumu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk istirahat. Belum lagi beban puasa sebulan tiap tahun. Dan juga kamu harus menahan diri seumur hidupmu untuk tidak minum arak, tidak berjudi, tidak makan babi, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Dengan bijak ia menjawab, "Wahai kawan, itu sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang muslim. Dan aku tentu saja harus mentaatinya." Pendeta itu kembali berkata, "Tapi Abu Nawas, menurutku itu terlalu berat untuk dijalani. Andai saja kamu memeluk agama Kristen, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup ini. Dan apabila kamu menginginkan keselamatan, kamu tinggal mempercayai Tuhan Yesus, anak Tuhan yang dikirim ke dunia ini. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosamu. Cukup percaya Abu Nawas, dan kamu akan selamat meskipun kamu melakukan dosa-dosa besar." Untuk kedua kalinya, Abu Nawas pun membalas dengan senyuman. "Ya, benar kawan, tapi itu kan menurut keyakinanmu. Sedangkan aku ini mempunyai keyakinan yang berbeda kawan." Namun sejak saat itu, pendeta tak henti-hentinya merayu dan mengajak Abu Nawas untuk memeluk keyakinannya. Meskipun Abu Nawas selalu menolak dengan cara halus, pendeta itu terus saja merayunya hampir setiap hari. Akibat daripada perilakunya ini, lama-kelamaan Abu Nawas pun menjadi resah. Akhirnya muncullah sebuah ide agar pendeta itu kapok dan tidak lagi mengganggunya. Tentunya dengan cara yang konyol dan menggelikan. Abu Nawas pun lalu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau pendeta itu datang, kamu berpura-pura membisikkan sesuatu ke telingaku." Sang istri pun mengiyakan permintaan tersebut. Dan keesokan harinya, seperti biasa, pendeta itu pun datang ke rumah Abu Nawas. Rayuan dan ajakan pun kembali dilontarkan supaya Abu Nawas bersedia memeluk agama Kristen. Kali ini Abu Nawas pura-pura serius menanggapinya. Bahkan beberapa kali ia mengangguk-anggukkan kepala. Di tengah-tengah obrolan, sang istri menghampiri Abu Nawas dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Seketika Abu Nawas pun mulai menangis. Ia menangis sejadi-jadinya hingga membuat pendeta itu kebingungan. Namun dalam hatinya pendeta itu berkata, "Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengambil hati Abu Nawas." "Ada apa denganmu kawan? Kenapa kamu menangis?" tanya si pendeta dengan nada lembut. "Kumohon jangan bicara dulu," balas Abu Nawas sambil tersengguk-sengguk. "Ayolah kawan, aku ini kan sahabatmu. Beritahu aku apa yang terjadi," pinta si pendeta penuh simpati. Namun Abu Nawas berpura-pura terus saja menangis dan menggelengkan kepalanya. Melihat kegundahan Abu Nawas, pendeta itu pun mencoba menenangkannya. "Bersabarlah kawan, Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Jadi tolong beritahu aku apa yang barusan menimbamu." Kemudian Abu Nawas mengangkat kepalanya dan mulai berbicara. "Aku merasa sangat sedih sekali kawan. Aku baru saja mendengar kabar yang menyedihkan." Mendengar itu sang pendeta pun penasaran dan bertanya, "Kabar sedih apa? Ceritakanlah padaku." Abu Nawas pun menjawab, "Aku baru saja mendengar kabar bahwa malaikat Jibril telah meninggal. Itulah yang membuatku sangat sedih dan menangis." Sontak hal ini membuat pendeta terheran-heran. "Hah? Apa kamu bodoh? Malaikat itu tidak akan mati. Mana ada malaikat bisa mati? Itukah ajaran dalam agamamu?" kata sang pendeta. Dengan tenang Abu Nawas pun membalas, "Kalau aku bodoh, berarti kamu itu lebih bodoh daripada aku." Pendeta itu pun tak terima mendengar perkataan Abu Nawas. "Bodoh bagaimana? Apa yang salah denganku?" tanyanya mulai emosi. "Bukankah tadi kamu bilang malaikat tidak akan bisa mati? Mana ada malaikat bisa mati? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa Tuhan bisa mati? Padahal malaikat saja tidak bisa mati," jelas Abu Nawas.
Balasan Abu Nawas ini pun seketika membuat pendeta terkejut. Ia pun mulai menyadari bahwa kesedihan dan tangisan Abu Nawas hanyalah sebuah sandiwara-sandiwara untuk mendebat keyakinannya. Dan akhirnya karena tak berhasil merayu Abu Nawas, pada hari itu juga ia memutuskan meninggalkan negeri Baghdad.